Baik, salam Merdeka Literasi. Ya, mudah-mudahan juga jaringannya baik ya, Virgin. Oke, kita akan dengarkan bersama materi tentang artikel ilmiah dari teman kita Virginia, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Disilakan. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Virginia Andrea dari Prodi Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan membahas materi yang ada di modul 8 dengan judul artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademis dan biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjek lain yang sejenis. Artikel penelitian. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep, sehingga disebut juga artikel konseptual. Struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. Struktur teks pada artikel penelitian yaitu abstrak, tinjauan pustaka, abstrak pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil, metodologi penelitian, simpulan, dan pembahasan. Struktur teks artikel konseptual yang sering dijumpai di jurnal ilmiah. Yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat pembahasan, dan kelima simpulan. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konsep ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi, di mana struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi. Struktur teks diskusi adalah isu, argumentasi pendukung, argumentasi penentang, simpulan, dan rekomendasi. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Dan setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Struktur teks abstrak dengan genre mikro yang diharapkan adalah abstrak. Fungsi retoris adalah menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Teks pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris adalah memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur teks tinjauan pustaka dengan genre mikro yang diharapkan adalah review. Fungsi retoris pertama menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Kedua, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Struktur teks metodologi penelitian dengan genre mikro yang diharapkan adalah rekon, dan fungsi retorisnya adalah menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Untuk struktur teks hasil, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi. Fungsi retoris adalah untuk menyajikan temuan-temuan penelitian. Struktur teks pembahasan, genre mikro yang diharapkan adalah diskusi. Fungsi retoris adalah pertama, membahas temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka. Kedua, membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini.
struktur teks kesimpulan dengan genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi. Fungsi retoris adalah menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diberlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Untuk struktur teks dan genre mikro pada artikel konseptual, yang pertama adalah abstrak. Genre mikro yang diharapkan abstrak. Fungsi retoris menjadikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Pendahuluan dengan genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi, memberikan latar belakang masalah yang menyangkut pernyataan masalah, pentingnya masalah tersebut dibahas, dan informasi tentang cara atau strategi yang digunakan dalam memperlakukan masalah tersebut. Untuk tinjauan pustaka, genre mikro yang diharapkan adalah review dengan fungsi retoris untuk menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Struktur teks pembahasan, genre mikro yang diharapkan diskusi. Fungsi retoris membahas dan atau menjelaskan permasalahan dengan disertai pemecahannya. Untuk struktur kesimpulan, genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi. Dengan fungsi retoris menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan Teks artikel ilmiah populer. Dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal dibandingkan dengan artikel konseptual. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Refleksi pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan banyak aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah dan dilakukan bersama atau tatap muka menjadi terhalangi. Kegiatan yang awalnya kita lakukan bersama teman-teman sekarang harus dilakukan sendirian di rumah karena harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan memindahkan ruang pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara daring. Program ini dinamakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ merupakan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan dari rumah masing-masing mahasiswa, siswa, dan pengajar dengan menggunakan gadget atau komputer pribadi dan berada dalam koneksi internet. Setelah kurang lebih 5 bulan mengikuti pembelajaran jarak jauh, ada dampak positif dan dampak negatif yang didapat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Untuk dampak positif, yang pertama, kita dapat mengikuti kelas atau kuliah dimanapun selama masih terkoneksi jaringan internet. Yang kedua, suasana belajar lebih nyaman karena kita bisa belajar di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, tidak terlalu terburu-buru dalam mengerjakan tugas karena biasanya waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas panjang. Yang keempat, bisa lebih mandiri baik dalam mencari informasi ataupun dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, jadi lebih banyak tahu tentang penggunaan aplikasi penunjang pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Untuk dampak negatifnya, pertama, tidak serius dalam belajar. Itu ada banyak alasannya. Salah satu alasannya karena keadaan rumah yang lebih ramai. Yang kedua, lebih sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas karena waktu yang diberikan cukup panjang sehingga kita lebih sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, penyampaian materi kurang efisien. Keempat, komunikasi dosen atau dengan sesama mahasiswa kurang terjalin dengan baik. Yang kelima, masalah jaringan internet. Suka duka pembelajaran jarak jauh. Setelah mengetahui dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh, sekarang kita datang pada bagian suka duka pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini ada rasa suka dan duka yang dirasakan. Sukanya kita bisa mengikuti pembelajaran dimanapun dan di
situasi apapun. Juga suasana pembelajaran jadi lebih santai dan kita tidak perlu terburu-buru dalam melakukan persiapan atau mengikuti pembelajaran seperti yang kita lakukan saat mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain itu, kita memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Tapi ada juga dukanya, di mana kita sulit untuk berkonsentrasi saat situasi dalam rumah sedang ramai, atau saat terkendala jaringan, kita akan kesulitan mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, saat ada dosen yang memberikan pertanyaan, terus mahasiswa tersebut tidak dapat menjawabnya karena mahasiswa tersebut sedang terkendala jaringan, saat akan memberikan pernyataan bahwa mahasiswa tersebut sedang terkendala jaringan, kadangkala dosen tersebut hanya menganggapnya sebagai alasan untuk bisa menghindari pertanyaan. Manfaat pembelajaran jarak jauh. Adapun manfaat dari pembelajaran jarak jauh yaitu di mana kita sebagai mahasiswa jadi lebih mandiri dalam mencari informasi. Kita juga bisa lebih banyak mengetahui macam-macam aplikasi pembelajaran dan cara menggunakannya. Bahkan kita jadi lebih tahu tentang IT karena fasilitas yang kita gunakan selalu berhubungan dengan IT. Kesimpulannya adalah pembelajaran jarak jauh yang kita ikuti saat ini memiliki dampak positif juga dampak negatif yang dapat langsung dirasakan baik sebagai pengajar atau orang yang menerima pembelajaran. Namun meski begitu, ada banyak alasan yang membuat pembelajaran langsung atau tatap muka masih lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, bukan berarti kita bisa bersikap bodoh amat akan pembelajaran jarak jauh yang sementara kita ikuti ini. Kita haruslah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Semoga situasi dan keadaan yang kita hadapi ini bisa segera pulih sehingga kita bisa segera mengikuti pembelajaran langsung atau tatap muka segera. Terima kasih dan tetap semangat. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih ya.